Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nih ya, jadi menjaga hubungan kekeluargaan itu bagian dari perintah Allah. Kalau kita bertakwa ya berarti kita harus saling menjaga atau memelihara hubungan kekeluargaan itu, gitu ya. Termasuk juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Begitu ya. Kita lanjutkan. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nih ya, peringatan untuk kita. Yang kita makan ya hanya harta kita, meskipun kita diamanai harta anak yatim yang mungkin waktu itu dia masih belum dewasa ya. Ya ketika dewasa ya harus kita kembalikan. Bahkan ketika dia belum dewasa jangan sampai dicampurkan dengan harta kita, karena nanti akan jadi nggak berkah. Ini sudah pedoman ya, pedoman hidup kita. Kalau mau berkah harta kita ya jangan sampai memakan harta anak yatim, begitu ya. Kalau perlu kita memberikan sebagian harta kita kepada anak yatim, itu akan menjadi lebih berkah. Itu ya, berarti ini juga bagian dari larangan ya yang harus kita pedomani. Baik, kita lanjutkan. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan
yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini ya, jelas ya, ayatnya jelas. Bagi yang berpoligami, tolong diperhatikan benar-benar ya ayat ini ya. Mampukah kita berbuat adil? Tidak hanya karena kita perempuan saja, tapi ayat ini sangat jelas ya. Mampukah kita berbuat adil? Adil dalam segala hal begitu ya. Kalau mampu adil ya silahkan, tapi kalau tidak mampu adil ya pasti nanti akan menimbulkan banyak masalah begitu ya. Sehingga cukup menikahi satu saja. Ini jelas ya ayatnya ya, jangan diputarbalikkan ayat itu. Baik, kita lanjutkan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ini ya, pedoman dalam memberikan mahar. Ini pedoman yang terbaik. Jadi ketika menikah ya gunakan pedoman ini gitu ya. Gak usah ditawar-tawar lagi gitu. Baik, kita lanjutkan. ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nih ya, ini juga pedoman berkehidupan sosial gitu ya. Sosial yang ya mungkin kita diamanahi itu ya, menjaga harta orang lain gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa badalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم wa kafa billahi hasiba. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu memakannya. Harta anak yatim tadi ya, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah ini ya,
pedoman dalam berkehidupan bersama anak yatim. Ya kalau kita sudah diberikan amanah di sini ya dijelaskan kalau kita mampu jangan memakan, kalau kita tidak mampu ya boleh memakan, tetapi harus ada saksi di sana sesuai dengan batas kepatutan ya, mungkin semacam tidak terlalu banyak dalam arti bisa jadi ini menurut saya bisa jadi semacam biaya untuk pengelolaan gitulah ya, namanya biaya untuk pengelolaan ya bergantung hartanya begitu ya. Kalau banyak ya mungkin ada biaya yang lebih gitu, tapi kalau sedikit ya berarti biaya pengelolaannya ya akan sangat sedikit sesuai dengan kepatutan itu. Kalau menurut saya begitu ya, kepatutan untuk memakan, tetapi ya akan lebih baik jika kita tidak usah memakan gitu. Nah kemudian juga kalau kita sudah diberikan amanah untuk mengelola atau menjaga harta anak yatim itu, kita juga tidak boleh tergesa-gesa untuk memberikan kepada si anak yatim itu sampai mereka dewasa gitu. Karena ketika dia belum dewasa itu akan jadi tidak baik juga kan untuk si anak yatim itu, bisa jadi nanti ditipu, bisa jadi dan seterusnya lah ya. Kita berkewajiban untuk menjaga harta itu dan memberikannya ketika si anak yatim itu sudah dewasa gitu ya. Di sini sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali pedomannya untuk kita menjaga anak-anak yatim itu. Begitu ya, sampai cukup umur untuk menikah dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu ya apa yang bisa kita pelajari hari ini berkaitan dengan pernikahan, dengan menjaga anak yatim dan seterusnya. Cukup dulu ya ngaji kita hari ini yang sebagai upaya untuk memedomani Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan kita untuk persiapan di akhirat nanti maupun menjalani kehidupan kita di dunia ini. Baik, semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.